malam semakin larut dan kegelapan menelan segalanya. Di ujung desa terpencil, sebuah mushola tua berdiri sunyi, terbengkalai. Dulu, ia adalah tempat ibadah. Tapi kini, ia adalah kuburan. Bagi mereka yang tak bisa beristirahat dengan tenang, dengarkan baik-baik. Saat kau sujud, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena di sana, mereka ikut sholat bersamamu dan menunggu giliran mereka untuk menjadi imam. Senja merayap perlahan, menelan cahaya keemasan menjadi jingga keunguan di ufuk barat. Sebuah motor bebek tua meraung pelan, membelah jalanan setapak yang berliku dan terjal. Di atas motor itu, Arya, seorang musafir yang lelah, berusaha menemukan tempat beristirahat sebelum malam benar-benar tiba. Perjalanan panjang dari kota membawanya jauh ke pedalaman, ke sebuah desa yang bahkan namanya tak tercantum jelas di peta digitalnya. Kabut tipis mulai turun, dinginnya menusuk hingga ke tulang, menambah beban lelah yang sudah menumpuk. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Apakah ia akan bisa menemukan penginapan di tengah hutan belantara ini? Tiba-tiba, dari balik pepohonan rimbun yang menjulang, sebuah bangunan tua tampak samar-samar. Bangunan itu berdiri sendirian, terbuat dari kayu yang telah lapuk dimakan usia. Atapnya, sebagian sudah runtuh, ditutupi lumut tebal, dan dindingnya dipenuhi coretan tak jelas yang hampir tak terbaca. Di depannya, terpampang papan nama kayu yang miring, bertuliskan Mushola Al-Ikhlas dengan cat yang sudah pudar. Arya menghela napas lega. Meskipun terlihat sangat tidak terawat, setidaknya ada tempat untuknya menunaikan salat maghrib dan isya, serta mungkin beristirahat sejenak. Ia memarkir motornya di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Suasana di sekitar mushola sangat hening, hanya ada suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Arya melangkah mendekat, kakinya menginjak rumput kering yang menimbulkan bunyi gemerisik. Bau apek dan debu langsung menyergap indranya begitu ia membuka pintu mushola yang berderit nyaring. Bagian dalam mushola tak jauh berbeda dengan luarnya. Sajadah-sajadah usang yang kotor, beberapa tumpukan Al-Quran yang berdebu, dan sarang laba-laba yang menggantung di setiap sudut. Sebuah lampu minyak tua masih tergantung di tengah ruangan, memberikan sedikit penerangan yang remang-remang. Arya memutuskan untuk menunaikan sholat isya, mengingat waktu maghrib sudah lewat. Ia membersihkan sedikit bagian depan mushola, menggelar sajadah baru yang selalu ia bawa, dan mengambil air wudhu. Tepat di belakang mushola, ia menemukan sebuah sumur tua dengan ember timba yang berkarat. Suara kincir yang berderit saat ia menimba air terasa begitu nyaring, memecah kesunyian malam yang mencekam. Saat ia sedang berwudu, membasuh wajahnya dengan air dingin, sebuah perasaan aneh mulai menjalar. Ia merasa tidak sendirian. Suara-suara langkah kaki yang sangat halus, seperti bisikan angin, terdengar di belakangnya. Arya menduga ada penduduk desa yang datang untuk sholat. Ia tersenyum kecil dalam hati, senang karena ternyata mushola ini masih digunakan. "Permisi mas, duluan ya," sapanya ramah tanpa menoleh. Namun tidak ada jawaban. Keheningan kembali menyelimuti. Arya melanjutkan wudunya, membasuh kakinya, dan suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti banyak orang yang sedang berbaris rapi di belakangnya, menunggu giliran. Bulu kuduk Arya mulai berdiri. Perasaan takut mulai menggerogoti. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya imajinasinya saja akibat kelelahan. "Ini hanya imajinasiku," gumamnya dalam hati. Namun,
Rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Pandangannya menyapu ke seluruh area sumur. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan pepohonan yang terlihat seperti bayangan-bayangan raksasa. Angin berdesir lebih kencang, seakan-akan membisikkan sesuatu. Arya merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari angin, melainkan dari aura yang tak kasat mata. Tangan Arya gemetar. Ia segera menyelesaikan wudunya tanpa peduli apakah sah atau tidak. Dengan langkah tergesa, ia masuk kembali ke dalam mushola, menutup pintu rapat-rapat, berharap bisa mengusir hawa dingin yang mengikutinya. Di dalam mushola yang remang-remang, ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia alami hanyalah halusinasi semata. Jantungnya berdebar kencang. Ia mempercepat wudunya, berharap bisa segera masuk ke dalam mushola dan sholat. Saat ia membasuh tangan kanannya, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. "Jangan buru-buru, Mas." Sebuah suara berat yang serak dan parau terdengar persis di samping telinganya. Arya terperanjat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menoleh ke samping, namun sekali lagi tidak ada siapa-siapa. Arya duduk bersimpuh di atas sajadah, napasnya masih terengah-engah. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan aneh yang terus menghantuinya. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya lirih. "Ini hanya lelah." Namun, di sudut hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan mushola ini. Keheningan di luar sana terasa sangat pekat, seolah-olah seluruh alam semesta menahan napas. Setelah berhasil mengumpulkan keberaniannya, Arya mulai berdiri dan mengumandangkan azan dengan suara gemetar. Suara azan yang biasanya lantang dan menyejukkan, kini terdengar seperti bisikan yang ditelan oleh kegelapan. Tidak ada gema, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Ia menunaikan sholat sunnah, mencoba memfokuskan pikirannya pada gerakan dan bacaan sholat, namun sulit. Setiap detik, ia merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari kegelapan di sudut ruangan. Saat tiba waktunya untuk sholat Isya, Arya kembali merasakan keanehan yang sama. Ketika ia mengumandangkan iqamah, tiba-tiba ia merasa tidak sendirian. Sebuah sensasi dingin merayap dari belakang lehernya. Ia merasakan keberadaan makhluk lain di sekitarnya. Arya menoleh sedikit ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan memulai sholatnya. Allahu Akbar. Suara takbiratul ihram Arya terdengar mantap. Ia menata niatnya, berharap bisa khusyuk. Namun, begitu ia mengangkat kedua tangannya, ia merasakan sesuatu yang luar biasa aneh. Ruangan yang tadinya terasa kosong, kini terasa penuh. Ia merasa menjadi seorang imam. Di belakangnya, ia bisa merasakan keberadaan makmum yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri rapi, bahu menyentuh bahu, mengisi setiap jengkal ruang di mushola yang sempit itu. Ia bisa merasakan energi dingin yang memancar dari mereka. Sebuah energi yang bukan berasal dari manusia. Jantung Arya berpacu kencang, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak berani menoleh, takut apa yang akan ia lihat. Ia melanjutkan salatnya, membaca Al-Fatihah, lalu surat pendek lainnya. Namun, setiap kali ia membaca sebuah ayat, ia merasa ada bisikan-bisikan halus yang mengikutinya, mengulang setiap kata yang ia ucapkan. Suara-suara itu terdengar parau, serak, dan bercampur aduk seperti ribuan suara yang digabungkan menjadi satu. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya merinding hebat. Saat ia rukuk, ia merasakan tekanan di punggungnya, seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang ikut menekan. Saat sujud, ia mendengar suara-suara aneh, seperti geraman dan desahan yang berbisik-bisik di samping telinganya.
Terus, lanjutkan, kami ikut. Suara-suara itu menusuk telinga, membuat konsentrasinya buyar. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ia berusaha keras untuk tidak membatalkan sholatnya, berharap semua ini segera berakhir. Di setiap gerakan, ia merasakan kehadiran mereka. Saat ia duduk di antara dua sujud, ia merasa lututnya bersentuhan dengan lutut lain yang sangat dingin. Saat ia tasyahud akhir, ia merasa ada kepala-kepala yang menunduk di belakangnya, meniru setiap gerakannya. Jumlah mereka terasa semakin banyak, memenuhi ruangan, membuat udara terasa sesak dan berat. Arya merasakan hawa panas dingin, seakan-akan ia berada di dua alam yang berbeda pada saat yang bersamaan. Di tengah-tengah kekacauan batin yang dahsyat, Arya berhasil menyelesaikan sholatnya. Ia mengucap salam ke kanan dan ke kiri dengan suara gemetar. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu ia mengucap salam terakhir, semua suara bisikan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Namun, kali ini, keheningan itu terasa lebih menakutkan, seperti jeda sebelum badai. Arya tidak berani bergerak. Ia tetap duduk bersimpuh, menundukkan kepalanya, mencoba mengatur napasnya yang terputus-putus. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut apa yang akan ia saksikan. Arya masih duduk bersimpuh di atas sajadah. Tubuhnya gemetar hebat, memohon kepada Tuhan agar ia segera terbebas dari tempat terkutuk ini. Ia tidak berani menggerakkan kepalanya, apalagi menoleh ke belakang. Bayangan makmum tak kasat mata yang mengikutinya sholat masih terasa begitu nyata, dan ia tak sanggup membayangkan wajah-wajah yang ada di belakangnya. Keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya. Perlahan ia merasakan hawa dingin yang menusuk mulai berkurang. Suasana hening mencekam yang tadinya begitu pekat, kini mulai terasa sedikit longgar. Arya mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku harus berani, bisiknya pelan. Aku harus melihat siapa mereka. Dengan tangan gemetar, ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memantapkan pandangannya ke arah dinding di depannya. Tidak ada yang aneh. Semua masih sama. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, dan perlahan menoleh ke arah kanan. Mata Arya terbelalak. Sesaat, ia tidak bisa memproses apa yang ia lihat. Di samping kanannya, duduk bersimpuh seorang pria tua berwajah pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Wajahnya dipenuhi keriput dan lebam-lebam keunguan, seakan-akan ia telah meninggal puluhan tahun lalu. Pakaian yang dikenakannya adalah kain kafan yang robek dan kotor. Pria itu menoleh perlahan ke arah Arya, tersenyum dengan bibir yang sudah menghitam. Gigi-giginya tajam dan runcing, membuat Arya merinding. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kemudian, ia menoleh ke arah kirinya. Pemandangan yang lebih mengerikan menantinya. Di sana, duduk seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan yang menutupi separuh wajahnya. Arya masih duduk bersimpuh di atas sajadah, tubuhnya gemetar hebat, memohon kepada Tuhan agar ia segera terbebas dari tempat terkutuk ini. Ia tidak berani menggerakkan kepalanya, apalagi menoleh ke belakang. Bayangan makmum tak kasat mata yang mengikutinya sholat masih terasa begitu nyata, dan ia tak sanggup membayangkan wajah-wajah yang ada di belakangnya. Keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya. Perlahan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk mulai berkurang. Suasana hening mencekam yang tadinya begitu pekat, kini mulai terasa sedikit longgar. Arya mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku harus berani, bisiknya pelan. Aku harus melihat siapa mereka. Dengan tangan gemetar, ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memantapkan pandangannya ke arah dinding di depannya. Tidak ada yang aneh.
Semua masih sama. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, dan perlahan menoleh ke arah kanan. Mata Arya terbelalak. Sesaat, ia tidak bisa memproses apa yang ia lihat. Di samping kanannya, duduk bersimpuh seorang pria tua berwajah pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Wajahnya dipenuhi keriput dan lebam-lebam keunguan, seakan-akan ia telah meninggal puluhan tahun lalu. Pakaian yang dikenakannya adalah kain kafan yang robek dan kotor. Pria itu menoleh perlahan ke arah Arya, tersenyum dengan bibir yang sudah menghitam. Gigi-giginya tajam dan runcing membuat Arya merinding. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kemudian ia menoleh ke arah kirinya. Pemandangan yang lebih mengerikan menantinya. Di sana duduk seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan yang menutupi separuh wajahnya. Arya tidak tahu berapa lama ia duduk membeku dalam ketakutan. Waktu terasa berhenti dan ia hanya bisa menunduk, gemetar, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan mengerikan yang terus menghujaninya. Teman kami, tinggal di sini bersama kami. Jangan pergi." Suara-suara itu bersahutan, kadang serak, kadang melengking, membuat kepalanya terasa seperti akan pecah. Tiba-tiba, salah satu sosok di sampingnya, pria tua berwajah pucat, bergerak. Tangannya yang kurus keriput menyentuh pundak Arya. Sentuhan itu terasa sangat dingin, seperti es. Arya merasakan hawa dingin itu meresap ke dalam tulangnya. Ia tak berani menepis, takut membuat makhluk itu marah. Pria tua itu mencondongkan wajahnya yang lebam, dan bisikan parau yang sangat jelas terdengar di telinga Arya. "Kami tidak bisa pergi. Kami terjebak di sini. Kami ingin kembali." Arya memberanikan diri, mengangkat pandangannya perlahan ke arah pria tua itu. Kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak menjawab langsung, melainkan ia menunjuk ke arah papan nama mushola yang berlumut, Al-Ikhlas. Bisiknya, "Maksudmu ikhlas?" tanya Arya bingung. Pria tua itu mengangguk, lalu perlahan bangkit berdiri. Ia berjalan mendekati dinding mushola, di mana ada tumpukan Al-Quran yang berdebu. Tangan kurusnya mengarahkan pandangan Arya ke sebuah coretan di dinding yang nyaris tak terlihat. Coretan itu adalah tulisan Arab yang sangat samar, berbunyi "Ma alaih". Namun, di bawahnya ada sebuah coretan lain yang lebih jelas yang ditulis dengan tangan gemetar. Tulisannya berbunyi, "Kami dipaksa mati di sini. Kami tidak bisa berikrar ikhlas. Hati kami penuh dendam." Arya membaca tulisan itu berulang kali, mencoba mencerna maknanya. Ia menoleh ke arah pria tua itu, yang kini kembali duduk bersimpuh di sampingnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Arya. Suaranya sudah tidak lagi gemetar, melainkan dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Pria tua itu menghela napas panjang, namun yang keluar adalah suara gemuruh yang mirip suara angin. Ia kemudian mulai bercerita dengan suara parau yang kadang terputus-putus. Arya mendengar dengan seksama, membiarkan dirinya tenggelam dalam kisah tragis yang diceritakan oleh makhluk dari alam lain itu. Mushola ini dulu adalah tempat kami, tempat ibadah kami di desa ini. Kisahnya dimulai. "Kami adalah penduduk desa yang sangat alim. Kami percaya hidup itu harus dilandasi ikhlas." Pria itu terdiam sejenak, matanya yang kosong menatap ke depan. "Namun, suatu malam, saat kami sedang sholat Isya berjamaah, datanglah sekelompok perampok. Mereka kejam. Mereka mengambil semua yang kami miliki. Lalu, mereka mengikat kami di sini, di dalam mushola ini." Air mata Arya mulai menetes saat ia mendengarkan cerita itu. Kisah tragis yang tak terbayangkan. "Mereka membakar kami, hidup-hidup." Suara pria tua itu serak.
Mushola ini adalah kuburan kami. Pria tua itu menunjuk ke arah lantai mushola yang berdebu. Jasad kami terkubur di bawah sana. Arya menoleh ke arah lantai, tak percaya. Lalu, apa hubungannya dengan Al-Ikhlas? Tanyanya pelan. Kami mati saat sholat, saat kami berikrar untuk ikhlas. Tapi, kami tidak bisa melakukannya. Pria tua itu menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Hati kami penuh dendam. Kami ingin membalas dendam. Kami terjebak di sini. Tidak bisa pergi ke alam lain. Kami terjebak di antara dua dunia. Arya kini mengerti. Makhluk-makhluk ini adalah arwah gentayangan para penduduk desa yang tewas tragis di dalam mushola ini. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang karena hati mereka penuh dengan dendam. Mereka terjebak. Salat yang mereka lakukan tidak pernah selesai. Mereka terus-menerus mengulang salat yang sama, berharap bisa menemukan kedamaian, namun selalu gagal. Arya menoleh ke belakang, ke arah cermin yang pecah. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kesedihan, kemarahan, dan penyesalan. Mereka bukan hanya setan mengerikan, melainkan arwah-arwah yang tersesat. Hati Arya dipenuhi rasa iba yang teramat sangat. Ia menatap wajah-wajah mengerikan di sekitarnya, yang kini tidak lagi tampak menakutkan, melainkan menyedihkan. Ia menyadari mereka adalah korban, bukan pelaku. Dendam yang mereka rasakan begitu besar, hingga mengikat mereka di alam fana. Tiba-tiba, wanita berambut panjang dengan mata merah menyala, yang tadinya duduk di samping kirinya, bangkit berdiri. Ia melangkah perlahan ke arah Arya. Wajahnya yang tadinya menyeramkan kini tampak memohon. "Tolonglah kami, Nak," bisiknya dengan suara yang merana. "Kami tidak bisa berikrar, kami tidak bisa ikhlas." Semua makhluk lain yang ada di belakangnya ikut berbisik. Suara mereka bersahutan seperti rintihan angin. "Tolonglah kami, bebaskan kami." Arya menunduk, mencoba berpikir keras. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu mereka? Ia hanyalah seorang musafir biasa yang kebetulan singgah di tempat terkutuk ini. Ia tidak memiliki kekuatan supranatural atau ilmu spiritual yang bisa membebaskan mereka. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arya dengan suara yang lemah. Pria tua berwajah pucat yang tadi bercerita, kini berjalan mendekat. Ia menunjuk ke arah Al-Quran yang berdebu di sudut ruangan. "Bacakan kami Al-Ikhlas," bisiknya. "Dengan hatimu yang bersih, yang ikhlas, yang tulus." Arya menoleh ke arah tumpukan Al-Quran itu. Ia mengerti. Mereka meminta Arya untuk membacakan surat Al-Ikhlas, surat yang menjadi nama mushola itu, dengan hati yang ikhlas. Mereka berharap melalui lantunan ayat suci yang tulus, mereka bisa menemukan kedamaian, bisa berikrar untuk ikhlas, dan bisa meninggalkan alam fana ini. Arya mengangguk. Ia bangkit berdiri, tangannya meraih Al-Quran yang berdebu itu. Dengan gemetar, ia membuka lembaran-lembaran kertas yang sudah usang. Ia menemukan surat Al-Ikhlas dan matanya membaca setiap huruf yang terukir di sana. "Qul huwallahu ahad." Arya mulai membaca. Suaranya bergetar, namun ia berusaha keras untuk mengucapkannya dengan benar. Saat ia membaca ayat pertama, ia merasakan hembusan angin dingin yang menusuk. "Allahush Syamad." Arya melanjutkan. Suasana di dalam mushola terasa sangat hening. Tidak ada bisikan, tidak ada rintihan. Semua mata kosong di sekitarnya menatapnya dengan penuh harap. "Lam yalid walam yulad." Arya membaca dengan lebih mantap. Suara yang tadinya gemetar, kini mulai terdengar lantang. Ia menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada makna dari setiap ayat. Ia membayangkan para arwah ini terjebak dalam dendam dan kepedihan.
Ia membayangkan mereka bisa beristirahat dengan tenang, bisa kembali ke sisi Tuhan dengan hati yang ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Arya mengakhiri bacaannya. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Saat ia membuka matanya, pemandangan di depannya berubah. Di sampingnya, pria tua berwajah pucat dan wanita berambut panjang itu tersenyum. Bukan senyum mengerikan, melainkan senyum yang tulus, penuh rasa damai. Wajah-wajah mereka tidak lagi pucat, melainkan memancarkan cahaya keemasan. Di belakangnya, makmum-makmum yang tadinya mengerikan, kini terlihat seperti manusia biasa, dengan wajah yang damai, penuh ketenangan. Mereka mengangguk ke arah Arya, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Perlahan, tubuh mereka mulai memudar, berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan yang kemudian terbang ke atas, menembus atap mushola yang rusak, menghilang di kegelapan malam. Arya merasakan hatinya dipenuhi rasa haru. Ia telah berhasil membantu mereka, membebaskan mereka dari belenggu dendam. Ia telah menjadi perantara, membawa kedamaian bagi para arwah yang tersesat. Matahari mulai menampakkan sinarnya, mengusir kegelapan malam. Cahayanya menyusup masuk melalui celah-celah atap mushola yang rusak, menyinari debu-debu yang beterbangan. Arya terbangun dari tidurnya, tubuhnya tergeletak di atas sajadah, kaku dan lelah. Kepalanya terasa pusing dan ia membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyadari apa yang telah terjadi. Semua yang ia alami semalam, apakah itu hanya mimpi? Ia menatap ke sekeliling mushola. Semuanya masih sama. Sajadah usang, Al-Quran berdebu, dan sarang laba-laba di setiap sudut. Namun, ada satu hal yang berbeda. Suasana di dalam mushola tidak lagi terasa mencekam. Hawa dingin yang menusuk kini telah hilang, digantikan oleh kehangatan pagi. Arya bangkit perlahan, berjalan keluar dari mushola. Udara pagi terasa segar dan sejuk. Ia menoleh ke arah sumur tua tempat ia berwudu semalam. Tidak ada suara kincir, tidak ada suara langkah kaki. Hanya ada kesunyian yang damai. Ia menghela napas lega, merasakan beban berat yang selama ini menekan pundaknya, kini telah hilang. Ia telah berhasil membantu para arwah yang tersesat itu, dan ia merasa bangga. Ia berjalan ke arah motornya, bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu di bawah pohon beringin tua, tempat ia memarkir motornya. Sebuah Nissan yang sangat tua, hampir tak terlihat, ditutupi oleh rumput liar. Arya penasaran dan ia membersihkan rumput itu dengan tangannya. Di batu nisan itu terukir nama-nama yang sudah sangat pudar. Fulan bin Fulan, wafat tahun 1900. Fulanah binti Fulan, wafat tahun 1900. Ada banyak nama yang terukir di sana dan tanggal wafatnya semua sama. Itu adalah nama-nama penduduk desa yang tewas dalam tragedi kebakaran di mushola ini. Arya membeku. Ia melihat ke arah mushola, lalu kembali ke batu nisan itu. Semua yang ia alami semalam, semua cerita yang ia dengar, itu semua adalah nyata. Mushola ini memang kuburan mereka. Mereka semua terkubur di bawahnya. Tiba-tiba, dari arah desa yang tak jauh dari mushola, terdengar suara keramaian. Arya menoleh dan ia melihat seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya. Pria itu memakai sarung dan peci, membawa cangkul di pundaknya. "Pagi, Mas," sapa pria itu ramah. "Ada perlu apa ya di mushola ini? Mushola ini sudah lama sekali tidak terpakai." Arya terkejut. Saya singgah di sini semalam. Saya sholat Isya di sini." Pria itu mengangguk, namun raut wajahnya tampak sedih. "Oh, jadi Mas sholat di sini ya? Hati-hati Mas, banyak cerita seram tentang mushola ini. Katanya, banyak arwah yang gentayangan di sini, arwah-arwah yang tewas dalam kebakaran puluhan tahun lalu." Arya mengangguk.
Saya tahu ceritanya. Saya sempat bertemu dengan mereka semalam. Pria itu terkejut, namun kemudian ia tersenyum. Mas beruntung. Mereka tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Mungkin mereka ingin Mas membantu mereka. Saya sudah membantunya, Pak, kata Arya dengan senyum tulus. Saya membacakan surat Al-Ikhlas untuk mereka. Pria itu terdiam sejenak, lalu air matanya menetes. Alhamdulillah, akhirnya mereka tenang. Sudah puluhan tahun, Mas. Sudah puluhan tahun kami tidak bisa melihat mereka. Kami tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka seakan-akan terperangkap di antara dua dunia. Arya mengangguk. Ia menatap ke arah mushola yang kini tampak lebih damai. Kini mereka sudah tenang. Mereka sudah pergi. Pria itu tersenyum. Terima kasih, Mas. Mas sudah menjadi perantara. Mas sudah memberikan mereka kedamaian. Arya mengangguk. Ia menatap ke arah mushola untuk terakhir kalinya. Di hatinya, ia merasa sebuah kedamaian yang mendalam. Ia telah menolong para arwah yang tersesat dan ia telah menjadi saksi dari sebuah kisah yang takkan pernah ia lupakan. Arya naik ke motornya, meninggalkan mushola yang kini sudah tidak lagi menyeramkan. Ia melanjutkan perjalanannya, membawa cerita ini dalam hatinya, sebuah cerita yang akan ia ceritakan kepada orang lain, sebuah cerita yang akan ia ingat seumur hidup. Kisah mushola ini adalah bukti bahwa terkadang hal-hal yang paling mengerikan di dunia ini bukanlah hantu-hantu yang menyeramkan, melainkan kisah-kisah tragis yang mengikat jiwa-jiwa tak bersalah di antara dua dunia. Kisah ini adalah pengingat bahwa terkadang satu-satunya hal yang bisa membebaskan kita adalah keikhlasan. Jadi, jika suatu saat kau tersesat dan menemukan sebuah mushola tua yang terbengkalai, pastikan kau tidak sendirian, karena mungkin ada yang menunggumu di sana untuk menjadi makmum terakhirnya.